Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita awal kegiatan kita pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, marilah kita memuliakan nama Tuhan dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk semua anugerah-Mu yang boleh kami nikmati. Sebelum kami mengerjakan semua yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan sepanjang hari ini, biar kami mencari Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan atas pujian kami Tuhan. Kami ucap syukur dan masih diberi kesempatan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ada satu lagu yang Santi suka sekali ya, judulnya Mawar Syarang. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, sahabat kami, Raja kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan, biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semua yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh siswa-siswi SMA Kristen Terapang Semarang, demikian juga Bapak Ibu Guru beserta staf SMA Kristen Terapang Semarang, dan juga Bapak Ibu orang tua wali murid. Pada hari ini sebelum kita bersama-sama melakukan segala aktivitas kita akan bersama-sama belajar firman terlebih dahulu. Nah, minggu ini kita memiliki subtema, yaitu memiliki tujuan hidup yang pasti. Nah, ayat hafalan kita minggu ini terambil di dalam Amsal pasal 16 ayat 25. Demikian Amsal 16 ayat 25, demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, hari ini, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan dengan judul Temukan Tujuan Hidup. Mari kita baca bersama-sama di dalam firman Tuhan dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Demikian firman Tuhan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, anak-anak, di tangan saya ini ada salah satu alat yang bisa kalian jumpai, yaitu di laboratorium kimia dan biologi. Nah, alat ini bernama labu Erlenmeyer, diciptakan oleh seorang ahli kimia, ilmuwan kimia dari Jerman yang bernama Richard August Carl Emil Erlenmeyer. Nah, alat ini memiliki bentuk yang unik, di mana dasarnya ini berbentuk datar, kemudian badannya atau tubuhnya ini berbentuk kerucut, dan kemudian lehernya ini berbentuk silinder. Nah, mungkin kalian kalau melihat alat ini berkata, oh, bentuknya lucu sekali, unik sekali. Nah, tapi tahukah kalian bahwa alat ini diciptakan seperti ini dengan tujuan tertentu. Jadi ini tidak diciptakan hanya sekedar supaya bentuknya unik dan orang melihat, wow, ini berbeda dengan yang lain, hanya sekedar secara estetika saja. Tidak, tetapi alat ini diciptakan dengan tujuan tertentu oleh Emil Erlenmeyer. Nah, di dalam laboratorium kimia ini digunakan banyak sekali ya untuk keperluan proses titrasi. Alat ini digunakan untuk menampung cairan atau larutan yang akan dititrasi. Dalam laboratorium biologi juga digunakan untuk pembiakan mikroba. Nah, perhatikan mengapa dasarnya ini dibuat datar. Karena supaya ketika diletakkan ini dia tidak mudah terguling, jadi dia stabil. Dan kemudian bentuk yang mengerucut ini tujuannya apa? Supaya ketika waktu melakukan titrasi dan larutan atau cairan yang ada di dalamnya itu diputar, itu untuk menghindari proses cairan tumpah keluar. Selain itu juga bentuk kerucut seperti ini akan memungkinkan ketika larutan atau cairan yang ada di dalam labu Erlenmeyer ini dipanaskan, ini akan menghindari yang namanya penguapan. Jadi alat ini tidak diciptakan dengan asal-asalan saja, tetapi ada tujuan tertentu dari sang pencipta alat. Nah, demikian juga hidup kita. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan bahwa seharusnya ada tujuan yang luar biasa mengapa kita ada di dunia ini.
Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan seperti itu? Ya karena banyak sekali orang di dunia ini yang hidup sekedarnya saja. Banyak sekali orang yang hidup tanpa tujuan. Mereka menjalani hidup ini hari lepas hari, ya secara rutinitas, begitu saja, dan secara monoton. Kalau mungkin yang kalian belajar, ya pokoknya setiap hari yang penting saya belajar, setelah itu makan, tidur, sudah. Mungkin beberapa yang bekerja, saya bekerja pagi sampai sore, setelah itu pulang, ketemu dengan keluarga, makan, mungkin ngobrol-ngobrol, setelah itu tidur, sudah. Dan hari-hari yang dilewati seperti itu. Tidak ada tujuan dalam hidupnya, sehingga banyak orang yang tidak mencapai kemaksimalan dalam hidup. Banyak orang yang tidak pernah mencapai sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Padahal nasihat firman Tuhan berkata, jangan hidup tanpa tujuan. Nah, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang asal-asalan. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang memiliki tujuan. Nah, di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 sampai 16, kalau kita baca, di situ terlihat jelas sekali bahwa Tuhan merancang hidup kita, Tuhan membuat hidup kita itu secara dahsyat dan ajaib. Dia membuat hidup kita secara dahsyat dan ajaib. Bahkan Dia tahu hari-hari ke depan kita. Dia sudah rancang itu dengan sangat detail. Dan saya percaya rancangannya adalah rancangan yang indah. Dia Tuhan yang tidak pernah asal-asalan terhadap hidup kita. Oleh karena itu, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak sembarangan dengan hidup kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus menemukan, kita harus mengetahui apa yang Tuhan rancangkan, apa tujuan Tuhan menciptakan kita, apa tujuan Tuhan supaya kita ini di dalam dunia ini. Jadi kita tidak perlu mencari tujuan kita menurut kepentingan kita pribadi, tapi harusnya kita sebagai anak Tuhan adalah kita mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup ini. Jadi kita menemukan tujuan hidup kita tentunya di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui, kita bisa menemukan tujuan hidup kita? Caranya paling awal adalah mau tidak mau, ya kita membangun relasi, kita membangun hubungan dengan pencipta kita. Karena pencipta kita sama seperti Elmer, tidak pernah asal-asalan. Dia menciptakan setiap kita itu secara dan dia menetapkan tujuan masing-masing dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu, kalau setiap kita membangun hubungan, kalau setiap kita membangun kedekatan, kalau setiap kita membangun relasi hari tiap hari dengan Tuhan secara pribadi, saya percaya Tuhan akan nyatakan rancangan yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan akan nyatakan apa kehendaknya dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang menyatakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan pribadi yang asal-asalan saja, dan kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, mari hari ini kita belajar temukan rancangannya Tuhan dalam setiap hidup kita. Dengan cara apa? Jalin komunikasi, jalin hubungan pribadi hari lepas hari dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, pencipta kita yang dahsyat dan ajaib. Amin. Kami bersyukur untuk firman pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, kami percaya Roh Tuhan pencipta kami yang sudah membentuk hidup kami yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau menetapkan kami untuk tujuan yang indah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
Engkau ingin supaya kami menggenapi tujuan itu. Oleh karena itu biar kami boleh bangun hubungan secara pribadi hari lepas hari bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh belajar mengerti, menemukan tujuan hidup kami di dalam Engkau, dan kami boleh belajar menggenapi tujuan rancangan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa berkati yang terbaik untuk anak-anakmu semua Tuhan, biar mereka boleh menemukan tujuan hidup mereka, masa muda mereka ini bersama dengan Tuhan, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.